Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan yang akan membahas tentang suhu dan kalor. Jadi mudah-mudahan meskipun belajarnya tidak bertatapan muka secara langsung, tidak terlalu mengganggu tentang pemahaman tentang materi yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Jadi bab suhu dan kalor ini adalah bab kedua yang kita pelajari di kelas 11 semester 2 ini. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang fluida. Nah, kita akan coba lihat satu persatu apa-apa saja yang nanti akan dibahas dalam bab suhu dan kalor kali ini. Jadi sebagai gambaran, setidaknya nanti kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama adalah tentang pengertian suhu dan kalor, kemudian skala suhu, konversi skala suhu, termometer, pengaruh kalor terhadap zat, kemudian ada asas Black dan perpindahan kalor. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita mulai dari bagian pertama. Nah, jadi pengertian suhu dan kalor atau definition of temperature and heat. Jadi kalau kita diminta membayangkan seperti apa itu suhu, seperti apa itu kalor atau panas, saya pikir masing-masing dari kalian, masing-masing dari kita sudah cukup mudah ya. Kita biasa mendengar, oh suhunya sekian derajat Celcius, oh di sana sangat dingin, di sini sangat panas, api itu dingin, api itu panas, es itu dingin misalkan. Jadi penyebutan panas, dingin, sekian derajat dan seterusnya itu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai suhu atau temperatur ini. Jadi mudahnya suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Ada juga yang menyebutkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Itu sama saja. Nah, kenapa suhu didefinisikan sebagai derajat panas atau tingkatan panas suatu benda? Karena suhu di sini itu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda itu. Jadi sebagaimana kita ketahui, energi itu identik dengan panas. Jadi benda semakin panas suhunya, maka menunjukkan bahwa energi yang dimilikinya itu semakin besar. Nah, ini secara kualitatifnya. Jadi atau bukan secara angka gitu. Kita lihat yang butir ketiga ini. Jadi secara kualitatif, suhu itu adalah sensasi dingin atau panasnya sebuah benda yang dirasakan ketika kita menyentuhnya. Jadi kualitatif itu artinya bukan berupa angka gitu ya. Jadi kualitatif misalkan suhunya bagaimana? Panas. Suhunya bagaimana? Dingin. Nah, itu kualitatif. Berapa uangmu? Banyak. Berapa uangmu? Sedikit. Nah, itu kualitatif. Dia tidak menyebutkan angkanya, tapi hanya menyebutkan banyak sedikit, dingin panas, atau dalam hal ukuran panjang misalkan panjang pendek, kalau dalam hal waktu misalkan lama atau sebentar, itu menunjukkan kualitatif, bukan berupa angka datanya. Nah, bagaimana kalau dia berupa angka? Maka ini namanya kuantitatif. Jadi secara kuantitatif atau secara angka, suhu itu dapat diukur. Menggunakan apa? Menggunakan alat ukur suhu. Jadi alat ukur suhu ini yang biasa kita kenal dengan termometer. Sudah tahu ya termometer? Jadi yang biasa misalkan ada yang sakit, itu biasa diukur dengan termometer badannya. Atau ruangan itu juga biasanya diukur suhunya itu dengan termometer. Hanya bedanya nanti kalau yang untuk mengukur suhu tubuh berarti termometer medis, termometer kesehatan. Kalau yang untuk mengukur suhu ruangan itu adalah termometer ruang. Nah,
Ketika kita menggunakan termometer, maka kalau Anda yang sudah pernah memakai termometer, maka nanti akan nampak angka-angka di sana dan skala suhu yang dipakai. Biasanya kalau di kita pakainya Celcius. Namun sebenarnya tidak hanya Celcius, ada skala-skala suhu yang lain atau satuan-satuan suhu yang lain. Misalkan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini adalah 4 skala suhu yang biasa digunakan sesuai dengan lingkungan tempat termometer tadi digunakan atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sedangkan termometer sendiri pertama kali dibuat itu dipelopori oleh Galileo Galilei. Jadi Galileo Galilei adalah salah satu tokoh penting dalam fisika yang salah satunya beliau berpendapat bahwa bumi itu, jadi sebelumnya ketika itu pada masa Galileo hidup, orang-orang berpendapat bahwa bumi itu dikelilingi matahari. Namun Galileo berpendapat sebaliknya, bukan bumi yang dikelilingi matahari, tapi mataharilah yang dikelilingi bumi. Sampai kemudian diteruskan oleh Kopernikus dan seterusnya. Ini cerita singkat tentang Galileo. Nah, ini adalah uraian-uraian sebagai gambaran umum tentang suhu. Kemudian yang kedua adalah kalor atau heat. Nah, atau panas ya. Merupakan aliran energi yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu ini tadi. Ini namanya kalor atau panas. Jadi kalau misalkan ada dua benda, suhunya yang satu dingin, yang satu panas, maka nanti akan didapati bahwa benda yang bersuhu panas atau bersuhu lebih tinggi itu akan mengalirkan energi ke benda yang bersuhu lebih dingin. Nah, ini namanya kalor. Jadi ketika kalor itu mengalir atau ketika energi tadi mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, itu namanya kalor. Sedangkan satuan untuk kalor atau satuan SI-nya sendiri adalah Joule. Ini satuan yang SI. Ada juga satuan lain yang biasa digunakan adalah kalori atau kal. Hanya kalau yang kalori ini bukan SI. Meskipun ini yang justru sering kali kita pakai ya. Jadi kalau Anda pernah baca kemasan makanan misalkan, itu biasanya dituliskan mengandung kalori sekian, energinya sekian kalori dan seterusnya. Itu adalah satuan energi. Jadi ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Oh ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan tentang penjelasan di dalam video ini, Anda bisa tanyakan langsung di grup ya. Nanti di grup Fisika Semakpa itu nanti kalian bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang kalian ikuti di video ini. Sehingga nanti tidak ada yang kurang paham gitu, meskipun kita tidak bertatapan langsung. Kita lanjutkan ke slide yang kedua. Nah ini. Jadi ini adalah biografi singkat ya tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam kajian-kajian tentang suhu dan kalor. Ini ada Galileo, ini ada Joule atau James Prescott Joule lengkapnya. Kita lanjutkan saja. Jadi Anda bisa baca-baca ini. Anda bisa akses info tentang ini di Wikipedia. Jadi Anda bisa buka id.wikipedia.org. Nanti akan muncul. Kemudian Anda ketik kata kunci Joule atau Galileo atau tokoh-tokoh yang lain. Nanti akan muncul tokoh-tokoh yang ingin kita cari tahu bagaimana profil singkatnya. Nah, ini juga tokoh-tokoh lain yang nanti akan terlibat ini dalam skala suhu. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Nah, coba kita lihat dulu. Sebelum lebih jauh ke perhitungan, kita akan lihat tentang skala-skala suhu yang lazim digunakan di dunia ini. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa wilayah di bumi selain Indonesia. Pertama ada Celcius. Jadi Celcius ini adalah
skala yang lazim dipakai di Indonesia, ditemukan oleh atau dikembangkan oleh seorang astronom dari Swedia bernama Anders Celsius. Jadi skala Celsius ini dibagi menjadi 100 skala dengan titik terendah 0 dan titik tertingginya 100. Dan acuan yang digunakan untuk menentukan titik rendah dan titik tertinggi dari skala Celsius ini adalah titik atau suhu air. Jadi titik terendah atau 0 itu diambil dari suhu air ketika membeku, dan titik tertinggi 100 derajat itu diambil dari suhu air ketika dia mendidih, atau lebih tepatnya suhu uap air pada saat dia mendidih di tekanan 1 atmosfer. Jadi skala yang kedua adalah skala Réaumur. Ini dikembangkan oleh seorang ahli entomologi dari Prancis. Nah, skala Réaumur ini biasanya tidak dipakai di Indonesia, tapi dipakai di luar negeri. Ini terdiri dari 80 skala, dari 0 sampai 80 ini. 0 sampai 80 dengan titik acuannya sama seperti Celsius. Ini titik terendah adalah suhu beku air dan titik tertinggi adalah suhu mendidih air. Yang ketiga adalah skala Fahrenheit. Ini dikembangkan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Nah, berbeda dengan skala Celsius dan Réaumur yang keduanya memiliki titik terendah 0, kalau skala Fahrenheit dia memiliki angka terendah itu 32 dan tertingginya 212. Kemudian dibagi dengan dalam 180 skala di sana. Nah, dan yang terakhir adalah termometer Kelvin. Jadi termometer Kelvin ini merupakan termometer terakhir yang dikembangkan dengan pendekatan yang berbeda. Jadi kalau Celsius, Réaumur, dan Fahrenheit dia menggunakan acuan pembuatan termometernya adalah dengan titik beku dan titik didih air. Nah, kalau Kelvin dia menggunakan acuan titik terbawahnya bukan air tapi pergerakan atom. Jadi titik 0 termometer Kelvin itu diambil pada saat atom itu berhenti bergerak. Jadi saya ulangi, titik 0 Kelvin ini diambil pada saat atom berhenti bergerak, sehingga di sana nanti dia tidak punya energi lagi, dan itulah yang disebut sebagai titik titik bawahnya. Nah, bagaimana dengan suhu es? Nah, Kelvin menetapkan suhu es mencair atau yang di Celsius itu 100 derajat, di Kelvin ditetapkan 273 derajat Celcius. Sorry, ini suhu es ketika melebur ya. Dan suhu air ketika mendidih dia 373 derajat Celcius. Jadi ini selisihnya. Inilah kenapa nanti dalam perhitungan kalau kita melibatkan Celsius dan Kelvin ada penambahan angka 273. Jadi saya ulangi, kalau dihubungkan dengan es maka titik terendah di S itu di Kelvin dia 273, tapi titik tertingginya adalah 373 gitu. Nah, saya kira ini awalan tentang pembahasan kita yang membahas tentang skala-skala suhu yang nantinya akan kita gunakan dalam pembahasan bab suhu dan kalor. Nah, untuk sementara ini dulu untuk pembahasan tentang skala suhu. Terima kasih.